Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Yasmina Tania. Dan saya Camar Haina. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pada pagi hari ini, pemirsa. Tempat pengecatan yang merangkap mes karyawan di Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Kejadian ini juga menyebabkan 1 karyawan tewas. Kebakaran tempat pengecatan yang juga merangkap mes karyawan di Desa Jemundo, Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar pada Senin sore. Kebakaran pertama kali diketahui oleh karyawan yang tengah bekerja. Para karyawan yang berjumlah 10 orang sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api cepat membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar. Api padam setelah 6 unit damkar dari BPBD Sidoarjo dikerahkan ke lokasi. Tahu-tahunya ada kepulan asap di depan. Terus kita jatangi, tapi ya sebatas di luar karena api sudah meningkat ke atas. Satu orang atas nama Sofyan, 70 tahun, tewas terbakar karena saat kejadian korban yang juga karyawan tengah berbaring di kamarnya dan kondisinya tengah sakit. Karyawan lain tidak sempat menolong korban karena api cepat membesar. Petugas Inafis dari Polresta Sidoarjo yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jenazah korban dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Pusdik Gasung untuk divisum. Polisi sedang menyelidiki penyebab kebakaran ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Satu rumah warga yang terbuat dari kayu di permukiman padat penduduk Makassar, Sulawesi Selatan terbakar dilalap api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan bangunan rumah hingga rata dengan tanah. Api dengan cepat melalap satu rumah warga yang berada di permukiman padat penduduk di Jalan Inspeksi Kanal Rapuci di Makassar, Sulawesi Selatan. Seluruh bangunan rumah yang terbuat dari bahan mudah terbakar seperti kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan bangunan rumah hingga rata dengan tanah. Puluhan personel Dinas Pemadam Kebakaran Makassar yang tiba di lokasi dibantu warga sekitar memadamkan kobaran api agar tidak merembet ke rumah-rumah warga lainnya. Sementara warga sekitar yang berada di dekat lokasi kebakaran panik dan berusaha untuk mengevakuasi barang berharga. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian lantaran kecilnya akses gang menuju lokasi kebakaran. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Jadi yang terbakar itu 1 unit rumah kayu. Informasi dari warga katanya pemilik tidak di tempat, lagi keluar. Jadi agak lama informasi masuk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini mengingat saat kejadian pemilik rumah tidak berada di lokasi. Sementara akibat peristiwa ini kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Akibat menyalip di tikungan saat jalanan licin, suami istri yang berboncengan sepeda motor oleng ke arah berlawanan hingga menabrak bus. Akibatnya sang istri tewas terlindas roda bus, sedangkan sang suami alami luka serius di tangan dan juga kaki. Pasangan suami istri tergeletak bersimbah darah di tikungan jalan raya arah Kecamatan Tanjung Sari menuju Kecamatan Cariu, Bogor, Jawa Barat. Diketahui sang suami hilang kendali saat berusaha menyalip kendaraan lain. Akibatnya motor oleng dan keduanya terjatuh. Naas, sang istri terpental ke arah jalur berlawanan hingga terlindas bagian belakang bus yang sedang melaju kencang. Sang istri tewas di tempat akibat luka serius di bagian kepala, sedangkan sang suami selamat namun alami luka serius di tangan dan juga kaki. Keduanya dievakuasi ke RSUD Cilengsi. Di lokasi jalan menikung ke kiri
kemudian sepeda motor tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya sehingga tergelincir. Kemudian untuk penumpang terpental ke kanan jalan dan terlindas oleh bus yang melintas dari arah berlawan. Untuk kondisi korban gimana? Untuk korban penumpang meninggal dunia, sedangkan pengendara luka di bagian tangan dan kaki. Saat ini, sepeda motor, bus, beserta sopir bus dibawa ke kantor subunit Gakum Satlantas Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatnya, iNews melaporkan. 2 orang tewas akibat kecelakaan antara 2 sepeda motor di Jalan Trans Sulawesi penghubung Kabupaten Mamuju dan Majene. Saat kecelakaan, tangki motor bocor dan mengakibatkan motor meledak. Beginilah kondisi 2 sepeda motor usai tabrakan di Jalan Poros Mamuju Majene. Kebakaran 2 kendaraan ini dipicu tangki bocor usai benturan keras saat tabrakan. 2 orang tewas dalam kecelakaan ini sementara 1 orang lainnya dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis. Awalnya pengendara motor CRF bernama Ikram berboncengan dari arah Majene menuju Mamuju. Kemudian dari arah yang sama muncul kendaraan lain yang melaju kencang dan hilang kendali hingga akhirnya bertabrakan. Ya Pak. Iya, karena kerasnya benturan sehingga terjadi percikan api di mana memang tangki pada saat terjadi kecelakaan itu mengalami kebocoran. Jadi akhirnya terjadi kebakaran pada kedua kendaraan. Dua kendaraan terbakar. 2 korban meninggal sudah diserahkan ke keluarga masing-masing, sementara 1 korban lainnya masih menjalani perawatan di RSUD Mitra Mamuju. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Diduga pengemudi hilang konsentrasi saat menyetir, sebuah minibus menabrak tiang pembatas gerbang tol Cililitan. Meski minibus sempat terguling, namun pengemudi dan penumpang selamat dengan luka ringan. Sebuah kejadian minibus terguling akibat menabrak tiang pembatas pintu tol Cakung, Jakarta. Kejadian ini terekam kamera CCTV milik Jasa Marga. Dari rekaman video terlihat minibus yang akan memasuki gerbang tol Cililitan tiba-tiba saja menabrak tiang pembatas gerbang tol Cililitan. Minibus kemudian terpetal hingga terguling. Akibat kejadian ini badan minibus ringsek dengan beberapa kaca jendela pecah. Sementara kondisi pengemudi dan sejumlah penumpang mengalami luka ringan. Di situ kurang konsentrasi dan mungkin kehilangan kendali. Itu di mobil ada penumpang lain, Mas? Ada 3 orang, tapi semuanya nggak ada yang luka. Dari hasil pemeriksaan sementara diduga pengemudi kehilangan konsentrasi saat berkendara hingga akhirnya menabrak tiang pembatas gerbang tol. Kaitan dengan ini penyebabnya adalah salah satunya hilangnya konsentrasi pengemudi saat mendekati gerbang tol berakibat menabrak beton tanggul pengaman jalan. Nah, dari posisi itu mobil akhirnya miring, terpeleset, ya mengalami kecelakaan lalu lintas. Alhamdulillah nggak ada yang mengalami luka, hanya materi aja. Dan kami menghimbau kepada seluruh pemakai jalan, hati-hatilah di jalan ya. Saat ini minibus yang dijadikan barang bukti telah dievakuasi ke kantor Satlantas Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tim gabungan TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan Sidoarjo menggelar razia balap liar dan knalpot brong di jalur protokol Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam razia tersebut, petugas berhasil mengamankan puluhan kendaraan bermotor yang terbukti melakukan pelanggaran. Aksi balap liar dengan menggunakan knalpot brong yang dilakukan sejumlah pemuda di kawasan Jalan Protokol Kota Sidoarjo terjaring razia gabungan TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan Sidoarjo. Untuk menjaring pelanggar, petugas memblokade jalan yang digunakan balap liar. Dalam razia ini, petugas berhasil mengamankan 54 kendaraan roda 2 yang terbukti memakai knalpot brong dan terlihat aksi balap liar. Usai diamankan, seluruh pengendara motor yang terjaring razia diwajibkan menuntun kendaraannya ke Mapolresta Sidoarjo yang berjarak sekitar 5 km. Malam ini kita dapat tangkapan ada sekitar 54 kendaraan. Kesemuanya menggunakan knalpot brong atau knalpot bising, sehingga kita berikan edukasi, pemahaman, dan kita ajak untuk sama-sama menjaga ketertiban dengan
melepas secara sukarela knalpotnya masing-masing, sehingga harapannya tidak mengganggu ketertiban umum maupun dapat berakibat konflik sosial. Sementara untuk penindakan bagi pelanggar, polisi tidak mengeluarkan surat tilang, namun hanya meminta pemilik kendaraan untuk mencopot knalpot brong dan memasang kembali knalpot sesuai dengan aturan yang ada. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. 3 nelayan ditemukan terombang-ambing di tengah laut setelah perahu yang mereka naiki terbalik karena dihantam ombak tinggi. Ketiganya berhasil diselamatkan awak kapal lain, sementara tim SAR gabungan masih berupaya mencari 1 nelayan lainnya. Ketiga nelayan bernama Hasdur, Dery, dan Sulaiman terombang-ambing di lautan setelah perahu yang mereka gunakan untuk mencari ikan terbalik dihantam ombak tinggi. Mereka terapung menggunakan batang kayu dan pelampung di tengah perairan Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mereka ditemukan awak kapal MV Marta Baruna yang sedang berlayar melewati perairan tersebut. Proses evakuasi terhadap 3 orang nelayan ini berlangsung dramatis. Mereka bertujuan untuk ke Lampung dan secara kebetulan gitu. Ya, secara kebetulan, dan saat ini 3 korban yang selamat itu sedang perjalanan menuju Lampung. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini nasib para pengungsi dan bantuan dari Indonesia, kami telah terhubung dengan Eko Sulistyo, relawan Indonesia di Kota Amman, Yordania. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia, Mas Eko. Waalaikumsalam. Mas Eko, apa kabar? Selamat malam, baik, dengan Mbak Yasmin ya, Mbak Yasmin. Iya, Mas Eko, alhamdulillah baik, Mas Eko. Mas Eko, bisa disampaikan situasi terakhir seputar bantuan untuk pengungsi Palestina di Yordania seperti apa, Mas? Ya, kami dari konflik yang terjadi dari 7 Oktober, alhamdulillah kami mendistribusikan bantuan terus-menerus. Memang beberapa kali kami coba tembus ke jalur Gaza melalui pintu Rafah perbatasan Mesir. Bantuan yang kita kirimkan memang berhasil mencapai pintu perbatasan, tapi dari pintu perbatasan untuk menembus ke Gaza, sudah itu kita sangat sulit mendapat akses informasi apakah barang itu sudah sampai apa belum, tapi kita mencoba mengirim terus bantuan-bantuan dengan mitra lokal yang ada di sana. Nah, alhamdulillah seminggu kemarin kami mendapatkan info bahwa barang bantuan selain melalui pintu Rafah yang berada di perbatasan Mesir untuk memasuki Gaza, alhamdulillah kita bisa dapat akses untuk masuk bantuan untuk Gaza Palestina, bisa memasuki lewat pintu Jordania atau pintu perbatasan yang melalui Jordania, yaitu di West Bank antara Jordania dengan Palestina. Begitu Mbak Yasmin. Oke, baik Mas Eko, jadi bisa dikonfirmasi total ada berapa pintu akses yang bisa diakses begitu oleh para relawan? Gimana, Mbak? Ya, Mas Eko, jadi total ada berapa pintu akses yang bisa digunakan oleh para relawan untuk mengantar bantuan ini, Mas Eko? Gimana, ulangi Mbak? Ya, Mas Eko, jadi total ada berapa akses pintu yang bisa dilakukan atau digunakan oleh para relawan untuk mengirimkan bantuan ke Gaza, Mas Eko? Oh ya, kalau melalui Jordania itu baru 1 akses pintu ya, karena ketatnya penjagaan tentara IDF atau tentara Zionis Israel. Jadi kita jalur daratnya adalah jalur darat melalui Amman, Jordania. Lalu dari Amman, Jordania kita akan lewat namanya King Hussein Bridge atau jembatan King Hussein. Dari situ akan ketemu border West Bank. Dari border West Bank kita menuju ke perbatasan Karem Shalom. Dari Karem Shalom langsung ke Gaza. Nah, kurang lebih perjalanannya 2 hari. Perjalanannya 2 hari dengan menggunakan truk-truk. Tapi perizinan yang harus kita lalui kurang lebih 2 minggu. Sejauh ini sudah 188 truk di dropping melalui jalan darat antara Jordania dengan pintu perbatasan West Bank
menuju Gaza 188 truk itu mulai dari bulan Oktober sampai terakhir Januari tanggal 18 kemarin. Nah, bantuan-bantuan internasional itu kita jalan bersama-sama, yaitu dari Pakistan, Turki, Malaysia, terus dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi kita bareng-bareng berangkat. Jadi konvoy bersama-sama secara berkesinambungan, sehingga kalau barangnya sedikit kan tentunya ongkosnya juga cukup mahal. Jadi berangkat bersama-sama gitu, Mbak Yasmin. Oke, baik Mas Eko, ini selama perang di jalur Gaza kelahiran bayi juga dilaporkan meningkat. Lantas bantuan apa saja yang diberikan dan apakah termasuk susu serta perlengkapan bayi lainnya? Ya, kalau bantuan yang sudah kita kirimkan itu adalah bantuan hak hidup dasar seseorang ya. Jadi dalam hal ini bahan makanan dari mulai tepung, terigu, beras, minyak goreng, daging kaleng, terus ada mie instan, itu juga banyak ribuan ton ya yang dikirimkan. Orang lebih total melalui pintu Jordan udah 2.500 ton. Plus tenda-tenda dan kapan musim dingin juga kita akan dorong terus nih, Mbak Yasmin, sejauh ini. Mudah-mudahan teman-teman di Indonesia yang biasanya mungkin mengirim bantuan lewat pintu Rafah, Mesir, yang saat ini sangat sulit karena sudah 3 hari, 4 hari ini gempuran begitu dahsyat ditujukan ke Gaza. Nah, pintu Rafah ditutup, akhirnya kita bisa lewat Jordania, dan Jordania membuka diri melalui lembaga kemanusiaan setempat yang akan bermitra dengan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional. Gitu, Mbak Yasmin. Oke, baik Mas. Dan kabarnya Mas, ini boykot produk-produk Israel terus dilakukan oleh masyarakat di Yordania. Produk apa saja Mas yang diboykot? Kalau produknya itu dari makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari kayak sampo, sabun mandi, itu semua diboykot. Restoran saji di sini nggak ada yang didatengin, hampir kosong gitu ya. Terus tempat-tempat minum kopi, ayam-ayam siap saji gitu, makanan restoran ayam, restoran burger, yang pokoknya kalau di Indonesia itu kan sudah merek-mereknya sudah jelas terlihat, itu saat ini sudah tidak dikunjungi. Saya kurang tahu ya kalau di Indonesia gimana masalah boykot ini, tapi kalau di sini efektif. Toko-toko, pasar-pasar, produk-produk yang mendukung Zionis Israel itu semuanya akan dibuang di jalan-jalan, dibuang. Ada yang dibuang di jalan-jalan kayak minum-minuman berkarbonat itu yang merek-merek seperti kita ketahui yang mendukung Zionis itu cuma dibuang-buang aja. Banyak yang nggak dibeli orang saat ini di Yordania. Oke, berarti warga Yordania kompak melakukan boykot terhadap produk-produk Israel. Terima kasih Mas Eko Sulistyo melaporkan langsung dari Amman Yordania. Tetap waspada dan jaga kesehatan, Mas. Sebuah baliho caleg salah satu parpol roboh dan menimpa pengendara motor di Cakung, Jakarta berakibat pemotor terluka. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, bersama saya Yasmin. Tadi ada rekan saya Camar Heda. Kita ke informasi jelang pemilu. Sebuah baliho caleg salah satu parpol roboh dan juga menimpa pengendara motor yang melintas di kawasan Cakung, Jakarta. Pemotor yang berboncengan sempat terpental hingga mengalami luka-luka. Baliho makan korban, baliho. Diduga akibat tertiup angin kencang, sebuah baliho caleg salah satu parpol roboh dan menimpa pengendara motor yang melintas di Cakung, Jakarta. Korban adalah 2 orang wanita yang berboncengan dari arah Cakung menuju Durensawit. 2 orang korban mengalami luka di bagian tangan dan sempat terpental dari sepeda motornya. Korban langsung ditolong warga dan dibawa ke rumah sakit.
Motor lewat. Terus sekitar angin datang tuh. Tubuh ke depan. Nah, mengenai sepeda motor satu orang. Ya boncengan ada berdua dia. Lalu? Ya setelah itu banyak dah warga di sini. Ya. Bantuin sekitar 2 jam. Usai kejadian, baliho tersebut langsung dipindahkan ke pinggir jalan oleh warga agar tidak menghalangi jalan. Dari Jakarta, Rio Manik Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang calon anggota legislatif dari Partai Gerindra diduga melakukan politik uang saat kampanye di Depok, Jawa Barat. Uang itu dibagikan caleg kepada ibu-ibu saat acara bazar sembako. Calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Haposan Paulus Batubara, membagikan uang pecahan Rp5.000 saat bertemu warga di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Warga yang mayoritas ibu-ibu tampak senang saat menerima uang dari calon anggota legislatif ini. Haposan membagikan uang saat acara tebus murah sembako dari Partai Gerindra. Jam. Bu, tadi ada bagi-bagi uang juga ya, Bu? Enggak kebagian. Berapa sih, Bu, tadi nominalnya, Bu? Hah? Nominalnya yang dibagiin? Ada jelas 5.000 apa? Oh. Iya. Punya nggak kebagian ya? Enggak. Diketahui politik uang saat kampanye merupakan pelanggaran. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Pemilu dalam pasal 280 ayat 1 huruf J. Undang-Undang Pemilu, pelaku politik uang terancam sanksi penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sowan ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo meminta izin terkait kegiatan kampanyenya yang bakal berlangsung di Yogyakarta. Usai bertemu Sultan Hamengkubuwono selama 1 jam, Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka meminta izin kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terkait kegiatan kampanyenya yang bakal berlangsung di Yogyakarta. Soal melaporkan minta izin masuk ke daerah lah, dapat juga tadi pandangan-pandangan beliau tentang beberapa masalah, terutama juga masalah masa depan, masalah teknologi dan sebagainya. Beliau kasih wejangan kami terima juga pandangan-pandangan beliau tentang beberapa hal. Selain itu, Prabowo mengaku meminta pandangan-pandangan Sultan mengenai sejumlah hal yang berkaitan dengan teknologi serta masalah masa depan. Kita memang ngobrol macam-macam, karena memang dalam rangka rumah itu kita bicara secara umum, dan nanti ya kita tukar pikiran saja. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan tidak ada pembahasan yang bersifat khusus dalam pertemuan bersama Prabowo dan Gibran. Kedatangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 ini juga mendapatkan sambutan dari para relawan dan simpatisan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Di hadapan massa pendukungnya, Anies menargetkan kemenangan 80% di Jawa Barat. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menghadiri kampanye di Stadion Mini Cikarang Utama, Bekasi, Jawa Barat. Di hadapan massa pendukungnya, Anies berulang kali menggaungkan perubahan. Anies juga berjanji akan menyediakan banyak lapangan pekerjaan dan menghentikan praktik orang dalam. Selain itu, Anies pun yakin ia dan pasangannya Muhaimin Iskandar akan meraup suara di Jawa Barat hingga 80%. Begitu banyak masyarakat yang hadir dan bukan hanya jumlahnya tapi semangatnya. Karena kalau jumlah banyak, saya bilang tadi
maka bisa dikerahkan pakai bis. Di sini nggak ada tuh pengerahan pakai bis. Semua datang sendiri-sendiri dengan kendaraan sendiri, menggambarkan bahwa mereka memang antusias untuk perubahan. Kami makin optimis dengan Jawa Barat dan saya ingin mengingatkan kepada semua, mari kita jaga terus sampai dengan 14 Februari. Anies mengajak seluruh pihak untuk datang ke TPS 14 Februari 2024 mendatang dan mengawal jalannya pemungutan suara agar betul-betul jujur, adil, dan bebas dari kecurangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ismalia Nadifa, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melanjutkan agenda kampanye dengan mengunjungi Lampung. Ganjar bersilaturahmi ke pondok pesantren dan menghadiri kampanye akbar. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali melanjutkan kampanye dengan mengunjungi Lampung. Kedatangan Ganjar saat tiba di Bandara Raden Intan II disambut adat kerajaan skala bak Kepaksian Pernong dengan atraksi silat labung angin. Atraksi silat labung angin kerajaan skala bak ini merupakan tradisi adat khusus penyambutan tamu agung atau kehormatan yang datang ke bumi Lampung. Ganjar Pranowo dijadwalkan menghadiri istighosa dan doa bersama kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud di Ponpes Rodlotus Solihin di Desa Bumi Restu, Kecamatan Panas, Lampung Selatan. Bagaimana guru agama, wabil khusus guru Madin ya, karena sebagian besar muslim mendapatkan perhatian dan insentif. Bagaimana memanfaatkan zakat infak sodakoh untuk pengembangan keumatan, ya, termasuk tentu pembinaan-pembinaan kerohanian untuk membuat anak-anak kita ya spiritualnya bagus, tapi karakternya juga bagus, menghormati sesama dan mereka punya jiwa yang moderat. Saya kira ini penting untuk bangsa ini. Ganjar akan menghadiri gelaran kampanye akbar di lapangan Expo Kalian dan Lampung Selatan. Kegiatan istighosa dan kampanye akbar ini dihadiri puluhan ribu pendukung dan relawan Ganjar Mahfud. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, selama debat calon wakil presiden yang kedua kalinya diselenggarakan, lagi-lagi Gibran Rakabuming Raka menggunakan taktik menyerang. Bahkan Gibran tak segan menggunakan gimmick dalam menyerang dua pasangan lainnya. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Serangkaian gimmick terus dilancarkan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka selama debat calon wakil presiden yang digelar Minggu 21 Januari 2024. Bahkan Gibran tak segan menanggapi jawaban calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD soal greenflation atau inflasi hijau dengan gimmick. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu, recehan. Tidak hanya gimmick, dalam debat kemarin Gibran juga kerap menyerang dengan singkatan. Ketika diminta menjelaskan, Gibran kembali menyerang Mahfud MD dengan sebutan Profesor. Mahfud pun menanggapi dengan santai serangan Gibran. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Serangan juga diberikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tentang catatan. Muhaimin langsung membalas serangan Gibran.
Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Gibran Rakabuming Raka dikenal kerap tampil menyerang selama debat calon wakil presiden. Meski kerap menyerang, namun substansi jawaban calon wakil presiden nomor urut 2 kerap menjadi pertanyaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menuliskan cuitan tentang pepatah Jawa usai debat keempat Pilpres 2024. Pepatah Jawa itu jika diartikan adalah sebagai pengingat agar seseorang tidak bersikap sombong. Usai debat keempat yang diikuti 3 calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menuliskan Ojo Adigang, Adigung Adiguna di akun media sosial X. Cuitan Ganjar ini merupakan pepatah dalam bahasa Jawa yang dapat diartikan sebagai pengingat agar seseorang tidak bersikap sombong. Ganjar pun tidak memungkiri bahwa cuitan ini merupakan pengingat agar seseorang tidak bersikap jumawa. Berarti makna tweet Ojo Adigung, makna tweet Bapak yang Ojo Adigung itu? Ya, dalam suasana politik seperti ini, jangan merasa jumawa, jangan merasa paling hebat, jangan merasa dirinya lebih menguasai gitu. Untuk semua. Jangan tersinggung kalau ada yang nge-tweet gitu, dan jangan baperan. Debat keempat Pilpres pada Minggu malam menjadi trending topik di media sosial X. Warganet mengkritik beberapa gimmick yang ditunjukkan Gibran Rakabuming Raka. Seperti yang disampaikan sutradara Ernest Prakasa, Ernest menyesalkan sikap arogan dan mempertanyakan seolah negara milik ayahnya. Akun X milik Profesor Zubairi menuliskan berdebat sengit itu boleh, tetapi tidak merendahkan orang lain dengan bahasa tubuh tidak sopan. Sementara cuitan komedian Ari Kriting mengapresiasi sikap kesabaran Mahfud MD yang tetap menghormati anak muda yang dianggap tidak menghormatinya. Pemirsa, perbincangan netizen di media sosial mengenai debat Cawapres menjadi trending topik. Warganet mengkritik beberapa gimmick yang ditujukan Gibran Rakabuming Raka. Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, masuk menjadi trending topik di media sosial X. Sayangnya mayoritas komentar justru menyesalkan apa yang diperlihatkan Gibran. Inflasi hijau kok malah. Selain hashtag debat Cawapres, top trend yang ramai dibahas mengkritik penampilan Gibran. Mulai dari kata bocah, bocil, Mahkamah Konstitusi, hilirisasi, hingga kalimat yang bener aja yang mengerucut pada keheranan Cawapres Mahfud MD dengan pertanyaan yang diajukan Gibran. Komedian Ari Kriting ikut berkomentar. Ia mengapresiasi sikap kesabaran Mahfud MD, tetap menghormati anak muda yang dianggap tidak menghormatinya. Berbeda lagi dengan sutradara Ernest Prakasa. Ia menyesalkan sikap arogan dan mempertanyakan seolah negara milik ayahnya. Akun X milik Profesor Zubairi menuliskan berdebat sengit itu boleh, tapi tidak merendahkan orang lain dengan bahasa tubuh tidak sopan. Masih banyak komentar-komentar lain di media sosial yang mengkritik penampilan Gibran Rakabuming Raka usai debat Cawapres keempat, mulai dari dianggap kosong hingga minta biarkan pengalaman yang membentuk diri untuk memunculkan potensi. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mendapat sentimen negatif tertinggi di media sosial Twitter X saat debat Cawapres malam tadi. Menurut hasil analisis drone Emprit, nama Gibran paling banyak dikritik warganet karena dianggap bersikap konyol dan kurang beradab.
Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendapat sentimen negatif tertinggi di media sosial X atau Twitter saat debat keempat Pilpres 2024 Minggu malam. Hasil analisis drone emprit terhadap kicauan warganet di Twitter pada Minggu pukul 7 hingga 10 malam menunjukkan Gibran paling banyak disebut warganet. Dari total mention 142.469, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendapat sentimen negatif tertinggi yakni 60% di media sosial X. Namun Gibran juga mendapat sentimen positif sebesar 33% dan netral 7%. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mendapat total mention 141.293 dan sentimen positif terbesar yakni 80%. Cak Imin juga mendapat sentimen netral sebesar 14% dan negatif 6%. Dari total mention 71.647, Cawapres dari Partai Perindo Mahfud MD mayoritas mendapat sentimen positif 79%, sentimen negatif 12%, dan netral 9%. Menurut pendiri drone emprit Ismail Fahmi, hal ini kurang menguntungkan bagi Gibran Rakabuming Raka. Mayoritas warganet menyayangkan sikap Gibran saat debat. Gibran dinilai kurang memiliki adab dan kerap bersikap konyol. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai debat kedua calon wakil presiden 2024 Mahfud MD mendapatkan suara terbanyak dalam polling terkait cawapres yang menjawab pertanyaan paling tepat dalam debat. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD unggul dengan nilai kepuasan sebesar 78,9%. Penampilan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD paling memuaskan dalam debat keempat Pilpres 2024 yang digelar KPU di JCC Senayan, Jakarta Minggu malam. Dalam survei Litbang Kompas, Mahfud unggul dari kedua rivalnya, Muhaimin Iskandar dan Gibran Rakabuming Raka. Mahfud mendapatkan nilai kepuasan tertinggi dan berada pada nilai 78,9%, disusul Gibran dengan tingkat kepuasan 68%. Sementara Muhaimin Iskandar berada di peringkat terakhir dengan tingkat kepuasan 61,2%. Hanya 20,4% yang menilai penampilan Mahfud tidak memuaskan, sedangkan Gibran mendapatkan nilai ketidakpuasan 30,6% dan Muhaimin Iskandar sebesar 38,1%. Penilaian kepuasan terhadap kandidat setidaknya dinilai dari 3 aspek, yakni menjawab pertanyaan secara lancar dan jelas. Mahfud memperoleh nilai 7,4, sedangkan Gibran mendapatkan nilai 7,1 dan Muhaimin Iskandar meraih nilai 6,9. Pada kemampuan menjawab dan menguasai permasalahan, Mahfud meraih nilai tertinggi 7,4, Gibran memperoleh nilai 7 dan Muhaimin Iskandar 6,9. Sementara pada aspek penampilan kandidat di atas panggung, Mahfud MD tetap unggul dengan nilai 7,7. Disusul Muhaimin Iskandar dengan perolehan 7,6 dan Gibran berada di posisi terendah dengan nilai 7,3. Selain itu, Mahfud juga unggul dalam polling yang diselenggarakan oleh iNews TV. Mahfud MD dianggap sebagai cawapres yang paling bagus menjawab pertanyaan dalam debat dengan perolehan 54%. Disusul Muhaimin Iskandar dengan perolehan 24% dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan 22%. Tim Liputan iNews melaporkan. Putra calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yakni Muhammad Zinedin Alam Ganjar melakukan kunjungan ke desa wisata Brayut di Pandowoharjo, Sleman, Yogyakarta. Alam terkesan dengan berbagai potensi wisata dan warisan budaya dan mengajak anak-anak muda desa setempat untuk terus berinovasi agar potensi wisata dan budayanya bisa naik kelas. Muhammad Zinedin Alam Ganjar atau akrab disapa Alam Ganjar
hari Senin melakukan lawatan ke desa wisata Brayut di Pandowo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Kehadiran putra calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tersebut disambut hangat puluhan anak-anak muda milenial. Alam kemudian melakukan pertemuan sarasehan dan tanya jawab dengan generasi muda seputar banyak hal. Di antaranya tentang potensi budaya wisata, kerajinan UMKM, pertanian dan peternakan, hingga soal demokrasi di Indonesia. Alam terkesan dengan berbagai potensi wisata dan warisan budaya yang dikembangkan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Alam juga mengajak anak-anak muda desa setempat untuk terus berinovasi agar potensi wisata dan budayanya bisa naik kelas. Nilai adat, nilai kebudayaan, kultur menjadi fundamental utama. Tapi bagaimana kita bisa masuk mengingatkan anak muda di situ, itu yang menjadi tugas kita bersama. Dan intinya sih harapannya dengan inovasi-inovasi ini dan keterlibatan anak muda, itu setiap desa bisa naik kelas dan semua masyarakat desa bisa sejahtera sesuai dengan ekspektasi. Seusai melakukan pertemuan dan tanya jawab, Alam Ganjar menyempatkan diri menikmati menu hidangan bersama-sama. Alam berharap ke depan desa wisata Brayut akan terus berkembang dengan segala nilai sejarah dan potensi budaya yang ada dan bisa mengikuti perkembangan zaman, termasuk dalam hal peningkatan perekonomian wisata di pedesaan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Pemirsa, Ridwan Kamil kembali dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan praktik politik uang. Dalam pelaporan, Ridwan Kamil diduga telah melakukan politik uang saat menghadiri acara BPD di Kabupaten Tasikmalaya. DIP Indonesia melakukan penelusuran lanjutan dan mendapati video lainnya yang berdurasi kurang lebih 11 menit. Video menampilkan isi acara mulai saat Ridwan Kamil memberi sambutan hingga akhir. Dari hasil kajian atas bukti video tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 2 tentang pemilihan umum, disebutkan bahwa peserta pemilu dilarang untuk memberi uang atau dalam bentuk lainnya. Dalam aturan juga dijelaskan jika BPD termasuk dalam 11 pihak yang dilarang diikutsertakan dalam kampanye politik. Ini bisa ditindaklanjuti secara serius dan Bawaslu saya kira saat ini harus punya keberanian gitu menunjukkan kepada publik bahwa Bawaslu punya kewenangan yang sangat besar untuk melakukan penanganan pelanggaran ini dan hasilnya juga bisa progresif sehingga dari masyarakat gitu ya, trust publik itu kepada Bawaslu bisa meningkat. Di menit-menit kesekian. Sementara itu, Ketua Bawaslu Jawa Barat laporan dari DIP Indonesia akan dikaji lebih dulu oleh Bawaslu. Laporan ini akan kita kaji, akan kita identifikasi selama 2 hari kerja ke depan. Apakah kemudian laporan ini memenuhi syarat formil, material atau tidak. Kalau kemudian kita identifikasi laporan ini memenuhi syarat formil, tentu kami dalam rapat pleno pimpinan akan segera meregister. Menurut Koordif Penanganan Bawaslu Jawa Barat, pihaknya sudah memeriksa 2 saksi atas video tersebut. Tim klarifikator hadir ke Tasikmalaya untuk memeriksa. Yang pertama adalah Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan di Tasikmalaya yang kebetulan adalah Ketua PA BPDSI beserta saksi yang hadir di sana, dalam hal ini anggota BPD. Dan politik praktis. Nah, dari situ sebelumnya Ketua TKD Jawa Barat Ridwan Kamil dilaporkan oleh TPD Ganjar Mahfud Jawa Barat ke Bawaslu Jawa Barat pada beberapa hari kemarin atas dugaan kampanye terselubung. Meski demikian, hingga 2 laporan terkait dugaan kecurangan pemilu Bawaslu Jawa Barat masih memanggil pihak yang terlibat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Kampanyekan pemilu damai dengan berkeliling kampung dilakukan komunitas ondel-ondel Jakarta. Ondel-ondel diiringi alunan musik khas Betawi, gambang kromong sambil membawa sejumlah atribut bertuliskan pemilu damai. Aksi pemilu damai digelar di kawasan Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu siang. Para pelaku seni ondel-ondel berkeliling pemukiman padat penduduk melewati gang-gang sempit. Meski mengkampanyekan salah satu paslon, komunitas ondel-ondel Jakarta mengajak masyarakat agar selalu menjaga perdamaian demi menciptakan pemilu yang damai. Besar pemilu damai gitu. Kita jadi dengan menggunakan media ondel-ondel yang kita menunjukkan juga kepada masyarakat bahwa kita berkampanye dengan riang gembira seperti itu. Turut menjaga kesehatan masyarakat serta meringankan ekonomi rakyat kecil menjadi komitmen dan perjuangan Partai Perindo. Program Bazar Murah dan juga cek kesehatan gratis kali ini digelar di Kelurahan Sangiang, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten. Ratusan masyarakat tampak antusias mendatangi bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar para caleg Partai Perindo untuk warga di Kelurahan Sangiang, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Program yang dihadiri langsung Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat karena membantu meringankan beban rakyat kecil. Oh, ada bazar, terus ada cek kesehatan, ya dapat bagi-bagi minyak, beli 5.000 gratis. Dikasih obat, Bu? Kasih obat, kasih vitamin. Terima kasih kepada Bapak Haritanu dan Ibu Ignita. Udah semoga sukses ke depannya. Kehadiran Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mendapat sambutan hangat para warga. HT juga menyapa warga dan mengenalkan para caleg Partai Perindo yang akan berjuang mewujudkan kesejahteraan. Bakti sosial ini merupakan rangkaian kegiatan dari Partai Perindo untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa perjuangan kami ini memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil. Kalau kader Partai Perindo duduk sebagai wakil rakyat, tugas mereka satu yang paling utama, memperjuangkan kesejahteraan mereka. Partai Perindo adalah untuk melayani masyarakat untuk kesejahteraan Indonesia. Tentu di sini kita mengadakan bazar dan pengecekan gratis itu merupakan salah satu langkah Perindo, program Perindo untuk melayani masyarakat. Apalagi pada saat wakil-wakil yang duduk di parlemen lebih maksimal lagi membantu kesejahteraan rakyat karena bersinergi dengan eksekutif. Program bazar murah dan pengecekan kesehatan gratis menjadi simbol perjuangan Partai Perindo serta kesungguhan dalam mendukung pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, program pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan stunting menjadi salah satu fokus Partai Perindo dalam mensejahterakan masyarakat. Melalui program ini, Partai Perindo ingin meningkatkan mutu kesehatan masyarakat sekaligus ikut membantu pemerintah dalam memerangi stunting di Indonesia. Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo memantau langsung kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan penyuluhan stunting di Jalan Teratai, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya. Selain menjadi ajang penyampaian visi misi, kegiatan ini menjadi bukti dan komitmen Partai Perindo yang fokus terhadap permasalahan kesehatan masyarakat serta pencegahan stunting. Kesehatan berkala ini sangat penting sekali karena ini adalah bagian dari pencegahan sebetulnya. Kita mengetahui apa yang kurang kurang sehat dalam diri kita sehingga bisa dideteksi lebih dini. Jadi tidak nunggu parah dulu. Nah, ini adalah salah satu program dari Partai Perindo bekerja sama dengan MNC Peduli dan saya harap ini bisa terus dirasakan oleh seluruh masyarakat. Masalah kesehatan ini saya kira lebih penting, makanya saya kan untuk Partai Perindo ini masalah kesehatan lebih diingatkan lagi cara pemeriksaan, sering ada obat-obatan gratis. Tak ketinggalan dalam kegiatan ini Angela Tanu Sudibyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara pencoblosan surat suara di pemilu 2024, sekaligus mensosialisasikan visi misi Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan Yasmin Atania. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Dan kita akan ke informasi selanjutnya berkaitan dengan seorang petani warga Kalialia, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara yang diterkam buaya saat sedang mencuci kaki di kali samping kebun miliknya. Korban luka gigitan di tangan, lutut dan juga kaki. Serem banget digigit buaya. Warga Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara harus mendapatkan perawatan serius oleh tim medis usai diterkam buaya. Korban menderita luka-luka di tangan, lutut, dan kaki akibat gigitan buaya di Kali Kantalai. Korban diterkam buaya saat sedang mencuci kaki di kali. Ia sempat diseret buaya namun dapat menyelamatkan diri. Usai diterkam, istri korban berteriak memanggil bantuan. Korban dibawa ke Puskesmas Bungi untuk pertolongan pertama dan dirujuk ke Rumah Sakit Siloam karena akan melakukan operasi. Itu dia mau turun cuci kakinya, langsung diterkam buaya. Secara kebetulan cuman orang ini agak kabur juga. Dan sasarannya terekamannya itu di betisnya tembus ya? Tembus betisnya dan sampai patah tulang di bawah lutut. Kasus buaya menyerang warga di Kali Kantalai sudah 2 kali terjadi. Balai Konservasi Sumber Daya Alam mengimbau agar warga berhati-hati. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang pengedar narkoba jaringan internasional ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Dari kedua pelaku, polisi menyita 2,6 kg sabu, ribuan ekstasi serta pil Happy Five. Kedua tersangka ditangkap di 2 lokasi yang berbeda. Tersangka ML ditangkap di sebuah rumah kos di Jalan HR Subrantas, Pekanbaru. Sedangkan MG ditangkap di sebuah hotel di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Dari 2 pelaku, polisi menyita 2,6 kg sabu, hampir 5.000 butir pil ekstasi, dan 215 strip Happy Five. Kedua pelaku sudah 2 bulan mengedarkan narkoba di Pekanbaru dan merupakan kurir jaringan internasional. Mereka beraksi atas kendali seseorang dan mendapatkan upah sebesar Rp3 juta per kilogram. Dari kedua tersangka ini, mereka sudah bekerja di Kota Pekanbaru ini kurang lebih sekitar 2 bulan. Dari pengakuan tersangka, mereka sudah berhasil menjual ataupun mengedarkan sabu sebanyak 14 kilo atau 14 paket besar. Tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, Musabakoh Tilawatil Quran MTQ ke-54 tingkat Kabupaten Tangerang sukses digelar. Selain sebagai syiar Islam, gelaran MTQ juga bisa menghidupkan ekonomi masyarakat. Parade defile kontingen dari 29 kecamatan memeriahkan rangkaian MTQ ke-54 tingkat Kabupaten Tangerang yang akan berlaga dalam 59 kategori. Kategori tersebut meliputi usia dewasa pria dan wanita, remaja putra dan putri, dan kategori anak putra dan putri. Pemukulan beduk oleh penjabat Bupati Tangerang Andi Oni dan Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Tangerang Muhammad Maisal Rashid menjadi penanda dimulainya gelaran ini. 14 lokasi arena diantaranya gedung serbaguna, sekolah, dan sejumlah masjid disulap menjadi lokasi 9 cabang perlombaan. Di antaranya cabang tilawah, tahfidz, tafsir, cabang qiraatul kutub, Musabakoh Syahril Quran atau MSQ, Musabakoh Fahmil Qutan atau MFQ, Hizful Hadis, Musabakoh Makal Quran atau MMQ, dan cabang kaligrafi. Pada MTQ kali ini, Kecamatan Soler berhasil menjadi juara umum, menggeser Kecamatan Kosambi sebagai juara sebelumnya. Kabupaten Tangerang semakin dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti MTQ di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Kami akan berjuang secara maksimal karena proses penyaringan ini dimulai dari tingkat desa, kelurahan, di kecamatan, sampai akhirnya di tingkat kabupaten. Yaitu kami berharap mudah-mudahan kami kembali lagi menjadi juara umum MTQ di tingkat provinsi. Bahwa hasil
Cabang Kopi Lipukan ke-58 ini, insya Allah kami dari panitia dari RMTQ Kabupaten Tangerang atas perintah Pak Bupati mempersiapkan untuk melaksanakan pembinaan yang akan kita lakukan selama 6-7 bulan menjelang MTQ tingkat Provinsi Banten. Kita akan panggil lagi juara-juaranya untuk bisa melaksanakan persiapan dalam rangka kita menyongsong MTQ tingkat Provinsi Banten. Selain menjadikan syiar Islam, pelaksanaan MTQ tahun ini juga berdampak langsung kepada ekonomi masyarakat setempat. Dari Tangerang, Banten, iNews melaporkan. Sebuah inovasi dan pengembangan dalam pelayanan kesehatan kian ditingkatkan di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, HS Samsuri Mertojoso. Pemirsa, layanan DSA Digital Subtraction Angiography, yaitu pelayanan pemeriksaan dan tindakan terhadap masalah di pembuluh darah, terutama di kepala, kini hadir di dalam Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Tindakan penanganan pertama dilakukan sekaligus soft launching dihadiri mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan bersama Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Andes Imam Sugianto dan jajarannya. Cara ini diklaim berhasil menangani berbagai pasien yang mengalami stroke. Diperkirakan 40.000 pasien telah mencoba metode ini sejak tahun 2004 dan mulai banyak peminat pada tahun 2010. Suatu tindakan terapeutik yang digunakan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi hidup bagi pasien-pasien yang mempunyai problem di kepala, khususnya di pembuluh darah, seperti misalnya stroke ataupun malformasi dari arteri.